Ini merupakan sesi interview aku bersama Ketua Umum PSSI. Seperti yang kita ketahui, pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong lewat laman resmi Instagramnya, Coach Sin katakan jika Ketua Umum PSSI mundur, maka Coach Sintayong pun akan ikut mundur dari Timnas Indonesia. Oke, ada pada akhirnya yang mendukung Coach Sintayong atas pernyataan tersebut, dan ada juga yang pada akhirnya meminta Coach Sintayong untuk out dari Timnas Indonesia. Di video ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengalaman aku secara pribadi dengan Ketua Umum PSSI. Yang kedua, terkait tentang point of view, karena akhir-akhir ini marak sekali jika pandangan si A ataupun pandangan pribadi kemudian menemukan pendapat orang lain berbeda dengan pendapatnya pribadi, dianggap orang lain tersebut salah, quote and quote. Yang ketiga, teman-teman, kita akan membahas kenapa orang tidak suka dengan Iwan Bule, dan ya kaitannya tentunya dengan Coach Sintayong yang melontarkan pernyataan di saat momen-momen dianggap tidak tepat. Yang keempat, teman-teman, tentunya kita pun akan membahas dari sisi orang-orang masih ada yang menyukai Iwan Bule dan Coach Sintayong. Oke, kita masuk ke poin pertama terkait tentang pengalaman aku. Jadi beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku menghubungi tim Ketua Umum PSSI untuk dilakukan agenda pertemuan, melakukan interview, wawancara, ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Awalnya akan dilakukan interview di Jakarta, tatap muka. Namun pada saat itu pertemuan nggak bisa dilangsungkan karena Ketua Umum PSSI harus mengikuti beberapa agenda. Belum tepatlah waktunya, banyak kegiatan daripada PSSI pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku melakukan follow up. Dan aku melakukan follow up pada saat aku di Kota Medan. Dan pada momen tersebut, timnya Ketua Umum PSSI mengatakan oke, akan meluangkan waktu untuk melakukan interview. Karena jarak dan lokasi yang jauh, tentunya pada saat itu aku di Kota Medan dan Ketua Umum PSSI berada di Jabodetabek, teman-teman. Nah, otomatis dilaksanakan via Zoom. Namun, sebelum aku mengatakan akan dilakukan interview via Zoom, Ketua Umum PSSI bersama timnya menanyakan awalnya dulu, kemana kami akan harus datang untuk dilakukan interview. Nah, itu salah satu momen yang sangat luar biasa ketika Ketua Umum PSSI bersedia datang untuk membahas sepak bola Indonesia. Karena lokasinya jauh dari Jabodetabek ke Medan, tentunya yang paling relevan pada saat itu dilakukan via Zoom. Video pun sudah aku upload, dan itu salah satu yang sangat luar biasa tentunya. Dan aku yakin juga beberapa kreator video, teman-teman, mengapresiasi dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI. Kita bicara dari sisi komunikasi ya teman-teman. Usai aku melakukan interview dengan Ketua Umum PSSI, 2, 3, 4 jam berselang, teman-teman, tim dari Ketua Umum PSSI menghubungi. Sore hari itu masih ingat aku, sekitar 4:30 ataupun jam 5 dihubungi, dan tim Ketua Umum PSSI katakan jika Mas datang ke Jakarta lagi, nanti kita buat pertemuan tatap muka secara langsung, boleh jumpa langsung dengan Ketua Umum PSSI. Salah satu apresiasi yang sangat luar biasa apa yang dilakukan. Poinnya aku ingin katakan, teman-teman, bagi orang-orang yang sudah mengenal Iwan Bule dari sisi komunikasi, yang jumpa langsung, yang sudah ngobrol langsung, teman-teman, bisa kalian rasakan perbedaannya dan bisa kalian simpulkan bagaimana sikap beliau. Itu mana tahu teman-teman yang menonton video ini sudah pernah bertemu, silahkan komentar. Oke, poin yang kedua terkait tentang point of view. Di momen sekarang ini, teman-teman, kita nggak usahlah mendiskreditkan pendapat orang lain A, B, C, D, E. Normal, setiap apa yang terjadi sekarang ini pasti masing-masing orang memiliki pendapat. Aku pun memiliki pendapat. Kalian yang nonton pun memiliki pendapat. Teman-teman kalian pun memiliki pendapat. Nah, di momen sekarang ini, beberapa lah ya, oknum-oknum yang dimana jika pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat orang lain, ataupun pendapat orang lain dia lihat kok melenceng ya, kok terlalu vulgar ya, kok terlalu barbar ya, kok terlalu frontal ya, dianggaplah pendapat orang tersebut salah. Pendapatnya dianggap seolah-olah yang paling benar. Bukan. Di momen sekarang, aku sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Jangan ada dikotomi. Jangan ada blok A, B, C, D, E. Di momen sekarang ini, ayo kita berkolaborasi bersama-sama
Ayo kita membangun bersama-sama sepak bola Indonesia ini. Kalau misalnya kita sudah memisahkan, kalau misalnya kita sudah membuat blok A, B, C, D, E, pemisahan skat, teman-teman, bagaimana kita bisa beriringan berjalan bersama untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan paling penting juga, kita nggak bisa dipisahkan dengan media digital, teman-teman. Salah satu yang paling besar perannya akhir-akhir ini tentunya akun-akun sepak bola Indonesia. Kita boleh berteriak revolusi PSSI, revolusi Exco, dan lain sebagainya, teman-teman. Revolusi sepak bola Indonesia. Tapi kita pun sebagai pemilik akun sepak bola, akun pemberitaan Timnas Indonesia, kita pun harus introspeksi diri. Apakah postingan kita itu sudah tepat? Apakah postingan kita tersebut sudah pantas untuk dibaca orang lain? Apakah bisa saja postingan kita tersebut malah menimbulkan provokasi ataupun sentimen yang negatif untuk menilai pihak A, B, C, D, E. Jadi itu merupakan salah satu aspek yang perlu juga menjadi titik perhatian, teman-teman. Masa kita mempunyai followers banyak, kita melontarkan pernyataan-pernyataan membuat pengikut kita pun tersurut emosinya. Padahal di momen sekarang ini kita berangkulan bersama-sama untuk membangun sepak bola yang luar biasa, teman-teman. Kemudian yang poin ketiga, ada beberapa poin yang paling banyak disebutkan di media sosial ketidaksukaan kepada Pak Iwan Bule. Yang pertama, secara etika di momen tragedi Kanjuruhan, Pak Iwan Bule tanggung jawab moralnya tidak ia lakukan. Tanggung jawab moral dalam arti untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Yang kedua, terkait tentang politik. Nah, ini aku sudah menanyakan secara langsung, walaupun aku nggak tahu apakah itu secara fakta real nantinya, kita wait and see. Tapi ketika aku bertanya kepada Ketua Umum PSSI, apakah beliau akan mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jabar, beliau katakan akan fokus dulu ke PSSI. Dan yang ketiga, teman-teman, banyak orang pada akhirnya menyebutkan postingan dari Coach Sintayong ini sebagai tameng dilakukan oleh Ketua Umum PSSI. Ini dari mana orang tersebut tahu ya? Apakah beliau yang melontarkan pernyataan tersebut bisa tahu pikiran orang? Aku nggak tahu. Tapi di momen tersebut aku yakin cepat atau lambat, mungkin sekarang tidak, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun ke depan, teman-teman, ataupun pada saat Ketua Umum PSSI ingin membuat bukunya, pasti sesuatu di momen sekarang ini akan ditulisnya. Banyak akan kejadian 1, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian pada saat beliau, orang-orang ataupun tokoh-tokoh tertentu sudah tidak berada di struktural jabatan tertentu, dia tulis beberapa kejadian-kejadian krusial di masa ia memimpin, teman-teman. Kalau misalnya sekarang ketika masih ada momen seperti ini, teman-teman, situasi tersebut tentunya tidak mungkin dilontarkan secara vulgar oleh Pak Iwan Bule. Terkait tentang postingan Coach Sintayong, aku lebih berpikir jauh ya. Aku katakan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini tidak ada campur sama sekali dengan adanya permintaan dari Ketua Umum PSSI. Kita tuh harus tahu, Sintayong ini merupakan pelatih kelas dunia. Tragedi Kanjuruhan ini semua mata menuju ke Kanjuruhan, ke Indonesia, teman-teman. Nggak mungkin Sintayong juga secara komunikasi nggak memberikan pernyataannya. Namun memang pernyataan yang dilontarkan oleh Coach Sintayong ini juga terlalu keras, membuat sebagian orang terkejut. Tapi bagiku tidak terkejut. Mengapa aku tidak terkejut? Udah aku bahas di video sebelumnya. Memang kalau kita lihat budaya Korea, Jepang, ya seperti apa yang dilakukan Coach Sintayong, siap mundur jika sesuatu menerpa. Namun ada juga yang mengatakan, ngapain pakai syarat dengan mengancam ini itu. Kembali ke poin aku kedua tadi, terkait tentang point of view. Setiap orang itu bebas mengeluarkan pendapat, teman-teman. Apakah ini termasuk ikut campur? Kembali ke apa yang aku sampaikan tadi, momen Kanjuruhan ini menjadi momen sorotan seluruh dunia. Poin keempat, teman-teman, yang suka Iwan Bule. Ini aku kutip apa yang disampaikan oleh Asnawi Mangkualam, pemain Timnas Indonesia. Iwan Bule merupakan Ketua Umum PSSI terbaik 10 tahun terakhir. Kemudian dari sisi komunikasi yang sudah aku sampaikan tadi dan totalitas dari apa yang dilakukan oleh Iwan Bule semasa beliau menjadi Ketua Umum PSSI sampai aku membuat video ini. Terlepas daripada itu, aku nggak mau menyangkut pautkan kembali dengan intrik, dengan politik, dengan sesuatu yang sudah di luar sepak bola Indonesia. Namun, secara apa yang kita lihat dari jauh, nggak berdekatan secara langsung dengan Ketua Umum PSSI, memang dari sisi totalitasnya yang datang, video call, ini itu, teman-teman, ke stadion, kemudian dari treatment yang ia lakukan kepada pemain-pemain pun pada akhirnya nyaman terkait tentang apa yang dilakukan oleh Pak Iwan Bule, dan sampai akhirnya salah satu momen yang menurut aku dari sisi komunikasi
komunikasi humble banget ketika Sadil Ramdhani membuat video TikTok dengan Ketua Umum PSSI terkait bonus. Itu secara kedekatan sangat luar biasa, dan itu ketika diposting, respon dari supporter timnas Indonesia pun positif. Walaupun video tersebut simpel, tapi dari sisi komunikasi public communication-nya teman-teman itu bagus banget dari Ketua Umum PSSI. Dari segala pro kontra yang menyebutkan di momen tertentu ya kadang terlalu show off, namun di momen sekarang ini nggak mau tampil, ketika tampil pun pada saat beberapa waktu yang lalu melontarkan statement, reaksi dari beberapa netizen pun beda-beda, sehingga membuat lagi muncul kekisruhan. Di momen sekarang lebih banyak diam dan membiarkan jubir PSSI yang berbicara, sehingga nggak ada reaksi yang berlebihan dari pernyataan-pernyataan dari Pak Iwan Bule. Dan ya, dari apa semua yang aku sampaikan ini, kita tetap garis bawahi usut tuntas, dan kita harapkan tim gabungan independen pencari fakta menghasilkan investigasi ataupun kesimpulan yang diserahkan kepada Presiden yang dapat memuaskan semua orang. Aku takutnya jika TGIVF memberikan hasil kesimpulannya, ada juga yang tidak puas dan menyatakan inilah itulah. Kita harapkan yang terbaik dari apa yang dilakukan oleh TGIVF. Oke, gimana menurut kalian? Semoga kalian suka teman-teman. Bye.